Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, ini adalah cabai kita ya, tanaman cabai kita yang daunnya sudah sebesar-besar telapak tangan orang dewasa ya guys. Alhamdulillah. Sahabat perlu sahabat lihat di sini kita alasnya ini ya, kita pakai cacahan dedaunan, ada daun pepaya, ada daun apalagi tadi tuh ya. Nah, pokoknya di sini ada daun bekas daun pepaya, cacahan daun pepaya, cacahan jambu-jambu busuk, mangga-mangga busuk, pepaya-pepaya busuk ya. Kemudian ada juga bekas kulit-kulit bawang merah, bawang putih ya. Kita masukkan semua ke sini. Dan beberapa daun-daunan yang sudah kering pun kita cacah, kita satukan di sini, kemudian kita taruh di bawah ini. Berfungsi apa kawan-kawan? Berfungsi sebagai pelembab tanah, menjaga kelembaban tanah sehingga tanah tetap gembur dan subur. Kemudian suhu tanah pun dia tetap sejuk walaupun keadaan cuaca di sini ekstrim guys ya. Nah, kalau kita di Jawa kayaknya nggak perlu kayak gini, nggak perlu seluar biasa seperti ini, cukup dikasih pupuk kompos. Nah, cuma karena di sini cuacanya ekstrim, jadi kita menambahkan hal ini guys ya. Dan ini biayanya, kosnya juga tidak besar, paling biayanya cuma bensin. Kita pergi ke pasar cari sayur-sayuran yang udah dibuang oleh para pedagang sayur, kemudian buah-buahan, cari buah-buahan yang busuk, orang tetangga atau orang-orang di sekitar dekat rumah kita yang punya pohon buah-buahan yang jatuh, yang udah nggak bisa dimakan, udah diambil, kita ambil, kemudian kita cacah guys. Nah ya, seperti yang kawan-kawan perhatikan di sini ya. Jadi kita pakai ini semua sebagai media pelembab tanah. Nanti di sini akan terjadi kebusukan sampai kering ya. Ini ada contohnya seperti yang sebelah sini nih guys. Nah ini ya. Nah ini nanti dia akan mengering seperti ini kawan-kawan. Sehingga rumput pun nih seperti ini. Ini akan sangat jarang sekali. Saat kita nyiang pun akan lebih mudah ya. Nah ada sebagian yang belum kita isi kawan-kawan ya, karena bahannya tadi sedikit. Kita cuma dapat 1 karung dari pasar ya. Nah ini tanaman cabai kita kawan-kawan. Bisa kawan-kawan perhatikan, alhamdulillah ini begitu subur, begitu menghijau ya. Walaupun kawan-kawan mungkin kelihatannya, tapi kawan-kawan harus perhatikan baik-baik. Nah karena biasanya penyakitnya nempelnya di sini nih. Nah nih di sini nih. Ini baru saja kita bersihkan. Nah di sini nih masih ada yang belum sempat kelewat kayaknya sama kami tadi ya. Nih. Nah inilah awal dari penyakit nih. Nah, jadi sini ya, karena ada hewan-hewan, biasanya dari semut ya kawan-kawan ya. Dari semut. Nah ini kita harus rajin ngecek kayak gini. Nah, oh nggak ada, aman, oke. Nah, terus kita cekin satu-satu. Kalau emang sudah aman, nah ini masih ada nih ya kawan-kawan ya. Nah jangan lupa semprot pakai bawang putih, sambil disemprot sambil kita kocek-kocek kayak gini. Nah ini nih. Nah telur-telur inilah yang biasanya nantinya akan berbahaya kalau telur ini sudah menetas. Kalau masih jadi telur dia tidak berbahaya kawan-kawan. Nah, daunnya masih utuh, tapi kalau sudah menetas dia akan memakan dedaunan. Itulah kenapa hewan itu menaruh telurnya di daun-daun ini, agar ketika dia menetas dia sudah menemukan sumber makanan untuk bayi-bayi mereka ya. Nah, yang berbahaya itu kalau dia sudah menetas kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan melihat tiba-tiba kok kenapa daunnya kok jadi pada bolong, padahal nggak ada hewannya. Sebenarnya ada hewannya, cuma karena dia kecil nggak kelihatan. Yang karena kita tadi teledor tadi ya, teledor tidak melihat adanya telur-telur tadi, akhirnya menjadi pada bolong. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu pada sore hari ini. Kesempatan pada hari ini yaitu di hari ke 58 ya kawan-kawan.
Mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah uji coba di rumah juga bisa subur, bisa sukses bareng-bareng nanti kita ya sama-sama panen kawan-kawan. Ini mendekati 2 bulan, kurang lebihnya 3 hari lagi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan hasilnya bisa seperti yang sesuai yang kita harapkan. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Official, jangan lupa like, comment, and subscribe.